pertanyaan berikutnya juga seputar kelas Cyber Army. Nah, kelas yang bakalan Cyber Army Academy adain tuh apa aja? Ada learning path-nya nggak? From beginner to advanced juga ya, Mas? Kita nggak jauh-jauh tentang security sih sebenarnya. Bukan ke learning path kayaknya belum ada. Kita belum ke masalah ngoding ya. Tapi kita tahap-tahap awal ini lebih ke kita fokus Cyber Army itu sebenarnya security sebenarnya, lebih ke security. Dari beginner ke advance ada. Jadi nanti advance-nya itu ada kayak semacam sertifikasinya gitu. Tapi kalau misalkan learning path kita belum, untuk dalam waktu dekat kita belum ke sana. Tapi kalau untuk jangka panjangnya, kita di Cyber Academy juga akan ngebahas tentang apa sih celah keamanan yang biasa dilakukan oleh para programmer di bahasa pemrograman tertentu gitu. Nah, mungkin kita bisa masukin juga tentang learning path di sana. Nah, oke. Jadi untuk Cyber Army Academy ini memang fokusnya di security ya, Mas ya? Ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Mas, bukannya Laravel di documentation-nya tulisannya aman dari SQL inject ya buat query-nya. Tapi kenapa masih dites SQL injection? Nah, itu kan sebenarnya sih aman sih, benar-benar aman gitu. Pakai validasi, kalau kita pakai kalau validasi kita benar, ya aman. Cuman kan balik lagi, realitanya masih banyak yang kena SQL injection gitu. Dan tidak semua pengguna Laravel itu menggunakan Laravel dengan sesuai dengan dokumentasi yang disediakan. Bahkan ada yang menggunakan kayak database ya. Dia nggak menggunakan Eloquent, dia menggunakan yang lain, dan dia nggak validasi. Kan SQL injection itu kan salah satu cara paling sederhana untuk nge-chat injection itu kita masukin apostrophe ya, atau kutip satu di field-nya kita. Nah, itu kalau misalnya tidak divalidasi, lalu debug kita dalam mode true, itu kan keluar ya informasi-informasi error ya. Nah, itu tidak menjamin juga SQL itu aman dari SQL injection. Tapi sebenarnya Laravel-nya aman, benar. Kalau misalkan si Laravel-nya ngeklaim kita aman kok dari SQL injection, benar. Tapi kan tergantung pemakainya gitu, tergantung usernya, siapa yang develop-nya. Nah, kalau developnya asal-asalan gitu, yang penting jadi tanpa ada validasi, tanpa dicek lagi apa namanya tuh variabel yang di request sama si user gitu. Misalkan dia search product by ID gitu. Ternyata ID-nya dipakein minus di belakangnya, misalkan minus 100 gitu. Dan di data dan di codingan kita nggak dicek. Nah, itu kan sama aja bohong ya gitu. Jadi bahkan tempat kita nggak menggunakan Laravel, pakai PHP native pun, kalau kita validasi itu aman dari SQL injection. Tapi ya realitanya SQL injection itu masih populer di kalangan bug hunter, di kalangan hacker gitu. Dan beberapa aplikasi yang masuk di Cyber Army juga kebanyakan juga SQL injection sih kenanya. Ada juga SQL injection ya. Jadi kita tidak bisa bilang kalau pakai Laravel udah pasti aman dong. Enggak juga. Ya tergantung gimana cara kita ngedevelopnya sebenarnya gitu. Nah, itu ya, nggak menjamin, tapi ya balik lagi tergantung gimana waktu pas ngedevelopnya ya, Mas ya. Ya. Nah, ini kayaknya pertanyaan masih seputar Cyber Academy. Ada yang nanyain bocoran biayanya nih, Mas. Kita bocoran biayanya, sejujurnya kita pun dari developer kita nggak dikasih tahu sih berapa biayanya gitu. Tapi yang ngebedain antara online course di Cyber Army dengan di tempat lain, kalau tempat lain ngejualnya kelas ya, bundling satu kelas ya. Kalau kita per modul, yang mana dengan per modul ini kita mengusungnya mahasiswa dan mahasiswa pun bisa belajar gitu. Jadi kalau untuk biaya masuk kantong lah, masih masuk budget gitu. Karena kita
apa namanya, kita mekanisme jualnya per modul. Jadi kita dalam satu kelas itu ada beberapa modul. Nah, kalau di tempat lain itu dia jual satu kelas full, kita ada modul. Jadi misal nih harga harga kelas ini, misal saya nggak tahu sih harga kelasnya berapa sebenarnya. Anggaplah ada satu kelas harganya 500.000 misal, terdiri dari 5 modul. Nah, modul-modul ini misalkan modul 1 harganya misalkan 75.000, modul 2 harganya 130.000 gitu. Jadi kalau untuk harga ya insya Allah eh, eh, masih bisa lah dijangkau oleh siswa dan mahasiswa gitu. Tapi kalau untuk harga pasti kisi-kisinya kita dari tim dev pun nggak dapat info sama sekali gitu berapa harganya. Nah, makanya di-follow sosial media Cyber Army ID, biar nanti pas udah launching Cyber Academy-nya bisa tahu deh harganya berapa. Cuman sih tadi katanya insya Allah terjangkau ya Mas ya? Ya. Oke, ke pertanyaan berikutnya dari Vincent. Jadi, apakah relasi yang didefinisikan di model itu akan membatasi operasi-operasi yang dilakukan user? Misalnya, saat di DB sudah ada user profil yang dimiliki satu user. Maka saat kita coba insert lagi ke user profil, untuk user yang sama jadi tidak bisa atau gimana, Mas? Maksud saya tadi kalau pas saya bilang satu user punya satu user profile itu kan sederhananya misalkan gini, secara default user itu kan terdiri dari atribut ID, name, password, email, confirm email kalau nggak salah dan sebagainya. Dan di profile itu kan di user itu kan nggak ada first name, last name, ataupun atribut-atribut yang berkaitan dengan user atau misalkan gender dan sebagainya gitu. Nah kan kita nggak mungkin ya satu orang punya dua profil itu kan nggak mungkin kan. Jadi kalau di relasi database itu kita tetap bisa masukin ke insert data ke user profile, tetap bisa. Dan bahkan kita tetap bisa update gitu. Ini balik lagi tentang ini sih, tentang relasi antar table aja gitu. Kecuali atau misalkan kayak user dengan table user relasi ke hobi misalkan. Nah itu kan satu orang itu kan punya hobi bermacam-macam ya, bisa hobinya bisa lebih dari satu ya. Nah itu relasinya kan bisa one to many jadinya. Seperti itu Mas. Jadi sebenarnya kalau satu user yang saya maksud tadi ya itu contoh sederhananya jadi maksud tuh satu user punya satu profile gitu dan relasinya ya one to one seperti itu. Oke, next dari Muhammad Rizal. Mas, perbedaan Illuminate dan kontrak di Laravel apa sih? Apa ya? Kalau secara detailnya saya nggak tahu ya ini sama kontrak detailnya itu pas cerita, tapi kalau secara fungsi Illuminate sama kontrak itu biasa kita pakai ketika kita menggunakan function-function yang ada di vendor ya, kayak DB, VXDB. Jadi kalau kita butuh apa namanya menggunakan vendor dari Laravel itu ya kita import dari sana gitu, misalnya mereka sediain di sana biasanya. Tapi kalau misalkan perbedaan detailnya saya belum tahu. Saya coba cerita dulu ya. Tapi biasanya kalau dalam pemakaian itu dalam market fungsi-fungsinya sih kayak DB, package-nya dan sebagainya itu. Oke, sip. Kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Jaka Purnama. Minta pendapat, Mas. Ada rumor yang mengatakan bahwa Laravel masih unstable di PHP 7, sehingga ada bug di API JSON-nya. Bisa di-view dengan mudah. Gimana pendapat Mas mengenai ini? Kalau pengalaman saya, di Cyber Academy yang terbaru kita menggunakan PHP 7 baik-baik aja sih. Saya belum ketemu rumor seperti itu ya, apalagi yang bilang API JSON. Kalau API-nya itu emang bisa dilihat via browser, kita lihat aja di network dan sebagainya, itu kelihatan kok
view kita ini menghit ke API mana gitu. Tapi kalau mengenai data, kayaknya itu bukan masalah bug di PHP-nya ya, tapi masalah di level source code ya. Misalkan kita bisa akses view yang public, seharusnya dia private tapi public. Nah itu di level source code. Tapi kalau bug di PHP 7 selama ini sampai sekarang pun aplikasi kita masih belum ketemu sih yang seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Dari Samuel Utomo. Mas Randy kan punya background pakar security. Kenapa kita harus membangun API menggunakan framework Laravel? Apa lebih aman dengan Laravel? Kenapa tidak buat menggunakan PHP sendiri? Oke, yang pertama, background saya bukan security. Background saya programmer. Saya programmer PHP. Mulai paham security sejak di Cyber Army gitu. Jadi di Cyber Army itu mau nggak mau kita tim dev dituntut untuk paham tentang security. Jadi nggak mungkin kan kita bikin aplikasi aman tapi kita nggak paham gimana cara mengamankannya, tentang celah-celahnya apa-apa aja gitu. Jadi itu tadi background saya bukan security, background saya programmer, saya developer. Lalu ketika ditanya kenapa kita menggunakan framework Laravel untuk pembuatan API, bukan karena masalah lebih aman, tapi karena kita bisanya itu untuk sekarang gitu. Kita bisa teknologi lain, tapi lama. Nah, sedangkan kita butuhnya kemampuan kita, skill di tim kita ini apa aja yang gampang dibuat dan aman gitu. Ya Laravel kan mereka kan aman. Oke, kita bisa pakai validasi mereka gitu. Tapi kalau kenapa kita menggunakan framework Laravel? Ya karena kita bisanya itu gitu. Tim dev kita ada yang bisa Python, cuman developnya kan nggak bisa sebentar gitu, karena butuh belajar yang lain. Kalau di Laravel karena kita udah cukup lama bermain Laravel, ya udah kita API-nya menggunakan. Dan balik lagi kalau misalkan teman-teman mau API, sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Kalau misalkan teman-teman ngehitnya banyak, kayak lebih ke apa ya? Kayak Python ya. Kalau misalkan teman-teman mengolah data dan sebagainya, bisa Golang juga. Kalau misalkan terkait dengan data analis ataupun sebagainya, datanya banyak banget ngehitnya. Balik lagi ke kebutuhan, kalau kita di Cyber Army kenapa menggunakan Laravel, itu karena kita bisanya itu, yang cepat di-provide gitu, yang cepat dibikin, itu Laravel. Dan kenapa nggak pakai PHP sendiri, PHP natif maksudnya ya. Saya sama natif itu apa ya, nggak terbiasa pakai natif gitu. Bahkan untuk bikin halaman login, itu saya harus lihat di Waitress School. Itu natif itu ribet banget kalau harus bikin dari awal. Harus ngatur root-nya lah, harus ngatur controllernya. Sedangkan kalau di Laravel itu udah disediain sama mereka, dan kita tinggal pakai gitu. Jadi itu sih Mas, pertimbangan kenapa kita pakai Laravel. Oke, jadi kalau ada yang lebih mudah dan cepat, kenapa enggak ya Mas ya? Iya. Oke, dan mungkin kalau pakar security-nya itu ada juga di Cyber Army, Mas Pringgo-nya ya Mas ya, foundernya Iya. ya. Oke, Iya. pertanyaannya masih ada nih Mas. Tapi Mas Randy sebenarnya masih ada materi yang mau disampaikan? Udah ya, oke. Udah Kalau sih, gitu Mas, kita ke paling pertanyaan berikutnya ya. ya. Nah, untuk Ya. besok, apakah sudah menerapkan repository pattern, Mas? Repository pattern, kalau dari yang saya rancang sih kita cuma sederhana aja ya. Cuman kita simulasi aja tentang repository pattern yang biasa saya pakai sama teman-teman gitu. Repository sederhana gitu. Kan karena ada juga orang yang untuk komunikasi antara controller ke database itu
dia ngelewatin 2 tahap. Kalau saya biasanya cuma ngelewatin 1 tahap. Jadi kalau biasa kalau saya merancang pattern-nya itu setiap ada request yang masuk, itu kan dari root dilempar ke controller. Nah, controller itu validasi. Ini kalau misalkan dia tipenya misalkan get atau post, ya kita validasi dulu, lalu dilempar ke repository. Nah, repository ini yang berhubungan ke database. Terus dari repository lempar lagi ke controller, controller baru lempar ke klien. Jadi kita bikinnya sesederhana itu pattern-nya. Kalau di kita ya. Tapi kalau untuk aplikasi besok, kita bisa simulasiin sih yang kayak gitu. Sederhananya yang biasa pakai seperti apa gitu. Karena balik pattern ini sesuai selera yang gampang dimengerti, gampang di-develop, dan gampang didokumentasi. Oke, nah karena juga waktunya terbatas ya Mas ya, hanya Iya, satu karena terbatas juga sesi. waktunya. Iya. Jadi misalnya ya yang basic-basic, yang sederhana, yang nggak terlalu ribet ya Mas ya. Iya. Nah kalau teman-teman nih pengen banget misalnya belajar lebih detail lagi, yang lebih rumit lagi, boleh nanti di-share di ini ya, di link yang tadi udah saya share. Link surveinya diisi, dan di situ ada kan usulan tentang webinar selanjutnya bahas apa sih. Nah, mungkin boleh ya di situ buat jadi ide kita, buat jadi bahan webinar berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, Mas mau tanya, untuk membangun API lebih baik pakai Laravel atau Lumen yang khusus untuk bikin API? Balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau misalkan pure untuk API doang, ya teman-teman bisa pakai Lumen karena lebih ringan, lebih light, terus size-nya juga tidak sebesar dengan Laravel. Cuman udah nyangkut ke pihak-pihak lain. Kalau misalkan kayak Santum nih, autentikasinya menggunakan Santum gitu. Yang mana kalau misalkan saya menggunakan Lumen itu butuh effort lebih, ya Laravel gitu. Kayak misalkan dulu saya pernah menggunakan Lumen, terus saya mau pakai beberapa yang ada di Laravel. Jadi kan kita modifikasi ya, bootstrap-nya di uncomment, elop-nya di uncomment. Terus saya banyak menemukan effort yang lumayan lah ya, pengen melakukan sesuatunya, tidaklah balik ke Laravel. Tapi kalau misalkan teman-teman pure API, authentication-nya bikin sendiri atau authentication-nya yang sudah disupport sama Lumen, ya pakai Lumen lebih bagus sih. Karena untuk Eloquent pun Lumen bisa gitu. Terus untuk ngirim email, Lumen juga bisa gitu. Ngirim job, mail service dan sebagainya, Lumen bisa. Jadi gitu. Jadi balik lagi saya kebutuhan nih. Kalau misalkan aplikasinya bakal gede banget dan butuh interaksi dengan pihak-pihak lain, kalau saya pakai Laravel. Tapi kalau ya pure API aja dan tidak ada banyak interaksinya, ya kita pakainya yang Lumen. Gitu. Tadi ya Mas ya, balik lagi disesuaikan ya. Iya. Oke, aduh nggak berasa loh. Ada 38 pertanyaan yang masuk. Biasanya kalau webinar gini memang suka banyak pertanyaannya dibandingkan dengan kalau kelas offline. Mungkin karena lebih leluasa kali ya nanyanya. Oh, ini masih ada nih yang nanya ternyata. Tips data dokumen aman di aplikasi Google Drive. Gimana tuh, Mas? Yang penting ada passwordnya sih. Ada passwordnya aja, jangan bersifat. Kalau emang data dokumen-dokumen kita itu sifatnya kredensial, ya dikasih password lah untuk ininya. Dan tidak sembarang orang bisa mengakses. Karena ini ya, mengenai dokumentasi ke pihak luar gitu, dulu tahun kemarin kalau nggak salah, apa 2 tahun yang lalu, si Mas Girin Mas Pringgo itu pernah menemukan data-data kredensial dari penerbangan gitu. Yang mana dokumentasinya itu didapat dari pihak ketiga gitu. Jadi dia nyimpan dokumen kayak misalkan dokumentasi email, nomor handphone dan sebagainya di
di cloud ya, sistemnya cloud dan bersifat publik gitu. Nah, kalau sifatnya publik kan ya siapa aja bisa akses sebenarnya. Nanti kalau misalkan kita mau bikin dokumentasi, balik lagi dokumentasi kita itu sekredensial apa gitu. Kalau misalkan sangat kredensial ya dan harus memakai cloud service, ya gunakanlah yang berbayar gitu. Seperti itu. Nah, itu ya, gunakan yang berbayar kalau sifat datanya kredensial ya, Mas ya? Iya. Oke, nggak berasa nih. Makasih banyak loh Mas Randy buat sharingnya. Ya, terima kasih juga Mbak Ayu dan teman-teman yang lainnya yang udah gabung. Kalau gitu, saya Ayu mewakili Bandung Digital Valley. Mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semua. Sampai jumpa di sesi kedua besok jam 7:30 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.